Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saudara-saudara, di tengah masa pandemi COVID-19 ini ada sebuah pekerjaan baru bagi para orang tua, yaitu mengajar anak-anak mereka di rumah. Karena kebijakan pemerintah mengharuskan anak-anak belajar di rumah untuk memutus rantai pandemi COVID-19. Tetapi pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Orang tua mulai menyadari bahwa menjadi guru bagi anak-anak mereka tidak mudah. Ada sebuah anekdot yang mengatakan justru di tengah menjadi guru bagi anak-anak di rumah, hipertensi pun muncul, penyakit darah tinggi pun muncul di antara para orang tua. Nah, saudara, mari kita menghayati bagian ini dengan membaca bagian dari Amsal 22 ayat 6. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan sampai hari ini boleh terjadi dalam hidup kami. Dan kiranya hari ini juga kami boleh dikuatkan kembali dengan firman Tuhan yang mengajar kami tentang pentingnya pendidikan di dalam keluarga. Kami serahkan waktu kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara, Amsal 22 ayat 6 mengatakan begini: didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, saudara, tema renungan hari ini adalah tentang pendidikan di dalam keluarga. Kita hari-hari ini menghadapi situasi di mana anak-anak kita mesti school from home. Meskipun guru-guru memberikan tugas, tetapi ada peran dari orang tua yang harus mendidik anak-anak mereka di rumah. Dan memang pada kenyataannya, saudara-saudara, orang tua adalah pendidik yang pertama, terutama, dan yang paling lama. Jadi sebenarnya pendidikan keluarga adalah pendidikan yang paling penting. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Amsal 22 ayat 6 mengingatkan kita tentang pentingnya orang tua dalam pendidikan anak. Di situ dikatakan, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak menyimpang dari jalan itu. Sudah, kata mendidik ini menarik. Di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, itu artinya bukan mengajar atau menyekolahkan, tetapi mendidik itu mengabdikan. Maka itu bolehlah dikatakan mendidik itu adalah bagaimana orang tua mendapat tugas untuk mengabdikan anak-anak kepada Allah dan kehendaknya. Bahkan saudara, akar kata yang sama juga berarti memberi atau meningkatkan kegemaran akan. Maka itu orang tua sebenarnya diajak untuk mendorong anak-anak mereka supaya mau memberi atau meningkatkan kegemaran mereka untuk mencari Allah dan kehendaknya itu di dalam kehidupan mereka. Nah, sesuai ada satu kisah tentang pendidikan tanpa kekerasan dari seorang cucunya dari Mahatma Gandhi yang bernama Arun Gandhi. Dia menceritakan tentang kisah hidupnya bersama ayahnya di sebuah pedesaan di Afrika, di mana satu kali di usia 15-16 tahun itu dia diajak papahnya berangkat ke kota, dan itu kesempatan bagi seorang anak muda untuk mencari hiburan di kota. Maka itu ketika dia sudah mengantar ayahnya ke tempat pertemuan ayahnya untuk mengajar di situ, memberikan seminar di situ, maka dia diberi pesan untuk memasukkan mobil ayahnya ke bengkel, dan sambil menunggu mobil ayahnya selesai, sebagai anak muda dia tertarik untuk memakai kesempatan waktunya untuk jalan-jalan dan nonton film di kota tersebut. Nah, kesepakatan dengan ayahnya adalah Arun Gandhi mesti menjemput pada pukul 4 sore. Tetapi karena filmnya tanggung, maka dia menonton sampai lewat dari jam 4 sore. Maka itu dia mengambil mobil lalu menjemput ayahnya dengan terlambat. Ketika ayahnya melihat Arun Gandhi, dia mengatakan, "Kenapa kamu terlambat menjemput ayah?" Lalu Arun Gandhi mulai berbohong. Dia mengatakan bengkelnya belum selesai membereskan mobilnya. Tetapi tanpa Arun Gandhi tahu, papanya sudah telepon bengkel. Maka itu, saudara-saudara, ada yang menarik di situ. Arun Gandhi berbohong dan papahnya berhak marah. Tetapi hari itu papahnya berkata demikian, "Arun, sepertinya ada sesuatu yang salah dengan ayah dalam mendidik dan membesarkan kamu, sehingga kamu tidak punya keberanian untuk berkata jujur. Maka untuk menghukum kesalahan ayah ini, biarlah ayah pulang dengan berjalan kaki sambil merenungkan di mana letak kesalahan ayah." Maka itu, saudara, selama perjalanan Arun Gandhi menyesal
Berkali-kali dia mengajak ayahnya untuk naik ke mobil, tetapi ayahnya berkata, bukan kamu, tetapi ayah yang salah. Maka untuk menghukum kesalahan ayah ini, ayah akan berjalan kaki pulang. Dan bermil-mil saudara, ayah Arun Gandhi berjalan. Maka itu Arun Gandhi menggagas sebuah pola pendidikan tanpa kekerasan. Dia mengatakan, seringkali saya berpikir mengenai episode ini dan merasa heran. Seandainya ayah menghukum saya sebagaimana kita menghukum anak-anak kita, maka apakah saya akan mendapat sebuah pelajaran mengenai tanpa kekerasan? Saya akan menderita atas hukuman itu dan melakukan hal yang sama lagi. Tetapi hanya dengan satu tindakan tanpa kekerasan yang sangat luar biasa, saya merasa kejadian itu baru saja terjadi kemarin. Dan itulah menurut Arun Gandhi kekuatan dari pendidikan tanpa kekerasan. Menarik saudara. Maka itu Arun Gandhi mengajak kita untuk bagaimana sebenarnya pendidikan itu belajar untuk mengajak anak-anak untuk mengenal Allah dan kehendaknya. Di tengah tantangan mengajar di era isolasi pandemi COVID ini, memang ini menantang kesabaran kita sebagai orang tua ketika anak-anak kita perlu didampingi. Tidak jarang kita lebih cepat emosi, lebih cepat marah, dan akhirnya berakibat kepada anak-anak kita yang mungkin bukan hanya bingung, mereka akhirnya tidak menyukai tentang belajar itu. Sebab belajar itu baginya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebab belajar itu menekan mereka. Apalagi ketika orang tua tidak sabar. Nah, saya pun mengalaminya dan saya pun harus belajar untuk mengatasi kesabaran itu. Nah saudara, maka itu didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Pendidikan pada anak ini menjadi bagian yang penting. Ada sebuah puisi yang sangat bagus yang ditulis oleh seorang yang bernama Dorothy Lau Norton yang mengatakan begini: jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta di dalam kehidupan. Nah saudara, di tengah pandemi COVID-19 dan mengharuskan kita mendampingi anak-anak, kita punya lebih banyak waktu dengan keluarga kita, maka Amsal 22 ayat 6 inilah menjadi hal yang bisa menolong kita untuk kita berproses dengan anak-anak kita. Sebab orang tua adalah pendidik utama, pertama dan yang paling lama. Orang tua adalah bagian penting dalam proses pendidik tadi. Bagaimana saudara mengenalkan tentang Allah dan kehendak Allah, dan juga meningkatkan kegemaran untuk mencari tahu tentang Allah tersebut. Maka itu saudara-saudara, sebagai orang tua pertanyaan ini menjadi penting. Apakah saudara sudah menciptakan dan menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak saudara? Dan apakah saudara sudah menyediakan model perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang diyakini keluarga? Kiranya melalui masa-masa ini kita boleh mendampingi keluarga kita dengan waktu yang lebih banyak tersedia yang biasanya kita jarang lakukan. Dan kiranya hikmat Tuhan menolong kita untuk menjadi orang tua, keluarga, membangun mesbah keluarga yang baik di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin.